Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa syahrul Qur'an wa syahrut tarbiyah wa syahrul mubarak fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ati'ullah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Puji syukur alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan nikmat yang begitu besar, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam di dalam dada kita, sehingga kita bisa berkumpul, bisa menunaikan ibadah puasa, menunaikan salat Jumat secara berjamaah, tidak lain dan tidak bukan karena Allah memberikan kita nikmat iman dan Islam di dalam dada kita. Alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi junjungan alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, Ramadan membentuk sifat ihsan. Apa itu ihsan? Secara bahasa artinya bagus, thayyib, khair, good. Secara istilah, malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma huwal ihsan? Rasul menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah kalian seakan-akan kalian itu melihat Allah. Mampu kita melihat Allah? Kita berada di satu masjid. Masjid ini berada di satu kecamatan, kecamatan berada di kabupaten, kabupaten berada di provinsi, provinsi berada di satu negara ini berada di dalam dunia, dunianya ini berada salah satu galaksinya matahari, dan matahari itu terasa besar, terasa panasnya karena itu adalah bintang-bintang, salah satu bintang-bintang di langit yang paling dekat. Jadi kalau kita melihat bintang di langit itu salah satunya adalah matahari. Kalau didekatkan bahkan lebih besar daripada matahari yang ada di bumi ini.
Bahkan ketika kita dekatkan ada kumpulan-kumpulan miliaran bintang, saking jauhnya seperti satu titik cahaya saja, padahal itu adalah kumpulan miliaran bintang, miliaran matahari kalau kita menyebutnya, berbungkus dalam satu dunia berbungkus dalam satu jagat raya bersama langit. Langitnya berlapis 7. Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada itu. Singkatnya, tidak mungkin kita bisa beribadah seakan-akan kita bisa melihat Allah. Tak mungkin. Kalau begitu bagaimana? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila kalian tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia, Allah, melihat engkau. Artinya beribadah merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada terjadi 2 kemungkinan besar. Yang pertama, kemungkinan itu adalah kita bersemangat untuk beramal soleh. Kenapa? Karena kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan yang kedua adalah kita merasa sangat takut. Takut untuk apa? Untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Jadi bersemangat beramal soleh dan takut berbuat maksiat itu karena ada sifat ihsan di dalam diri kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 3 konsep ihsan. Yang pertama adalah ihsan fil alaqati ma'allah. Ihsan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa, ibadah yang sangat rahasia. Jangankan orang lain yang jauh dari rumah kita mengambil air wudu, tetangga sebelah kita yang berwudu, kalau kita sengaja menelan 1 teguk saja karena haus, itu saya yakin tidak akan tahu. Karena kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kalau membatalkan, karena puasa adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Maka ketika hadir sifat ihsan, merasa dipantau pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita takut untuk membatalkannya. Ketika kita sholat, hadirkan sifat ihsan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan melakukan sholat yang terbaik. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Kita siapkan baju yang terbaik, kita siapkan ilmu yang terbaik mengenai sholat, kita siapkan konsentrasi yang terbaik untuk sholat, supaya sholat itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul sholat itu menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu pun karena kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah puasa mendidik kita sebagai seorang yang ihsan, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi dalam hadis qudsinya? Kullu amal ibna Adam. Setiap amal ibadah anak Adam, lahu itu untuknya, illa syiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibih. Maka sesungguhnya puasa itu hanyalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzibih, maka akulah yang langsung mengganjarnya. Saking pedulinya Allah kepada hambanya, dihadirkan syariat puasa supaya manusia menjadi manusia yang ihsan, yang betul-betul terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diiming-imingi dengan ganjaran yang luar biasa. Maka betul perkataan yang pertama yang saya sampaikan, kita dianugerahkan nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam ke dalam dada kita, termasuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, yaitu ibadah puasa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian konsep ihsan yang kedua
adalah ihsan fil alaqati ma'an nas. Ihsan dalam hubungan dengan manusia. Puasa bukan saja membentuk kita erat hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika puasa itu la'allakum tattaqun, menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Maka bohong kalau dia hanya rajin ibadah kepada Allah, tapi juga rajin berbuat baik kepada manusia. Bahkan tadi diumumkan oleh pembawa acara, ada sedekah buka puasa. Man fatara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa, kana lahu mislu ajrihi, maka baginya akan berpahala sebagaimana orang yang berpuasa. Tidak sedikit pun pahala yang dikurangi. Jadi pahala orang yang berpuasa akan diganjarkan kepada orang yang memberi makan. Ini artinya Allah memberikan fadilah yang utama agar kita terbiasa untuk berbuat baik sesama manusia. Maka ketika takwa itu berhasil, maka di surat Ali Imran ayat 133 dan 134, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang yang sukses puasanya, orang yang terbiasa yaitu dengan berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, itu sangat dermawan kepada manusia. Dan wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika datang pada bulan suci Ramadan. Ini artinya konsep ihsan, konsep kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita siapkan sedekah yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Mumpung belum tinggal kita dari bulan suci Ramadan. Di mana-mana ada santunan yatim, di mana-mana ada sedekah apapun bentuknya, ramai sedekah di mana-mana. Ketika di bulan suci Ramadan tidak ada ceritanya orang bangkrut, orang itu jatuh miskin gara-gara kebanyakan sedekah di bulan suci Ramadan. Ajaib memang sedekah itu. Dan lebih ajaib lagi, sudah tahu sedekah tidak membuat miskin, sudah tahu sedekah tidak membuat bangkrut, kebiasaan itu tidak dilanjutkan di luar bulan suci Ramadan. Maka ketika konsep ihsan itu berhasil, kedermawanan di bulan suci Ramadan akan dilanjutkan di luar bulan suci Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep ihsan yang ketiga adalah ihsan fi dhabtin nafs. Ihsan dalam mengendalikan hawa nafsu. Dalam konsep berpuasa bukan saja kita menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga kita menjaga diri hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Sayang kita kalau berpuasa lapar, haus, dahaga, lemas, kita tahan sampai dengan adzan maghrib tiba, tapi tidak mendapatkan pahala. Bagaimana supaya pahala itu full? Maka kita jaga hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa bukan saja puasa perutnya, tapi juga puasa lisannya. Karena al-imsak artinya adalah menahan dari perbuatan jelek. Jangankan perbuatan jelek, yang tidak bermanfaat saja ditinggalkan. Sehingga apa? Perbuatannya itu bermanfaat. Perkataan-perkataan, banyak ngobrol, dialihkan kepada baca Quran. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata-kata yang baik-baik. Kalau tidak bisa berkata-kata yang berbaik-baik, aw liyasmut, maka diamlah. Ketika kita tidak bisa berkata yang baik-baik, maka alihkan kepada baca Quran, pada zikir. Kalau tidak bisa seperti itu, maka sebaiknya diam. Supaya apa? Supaya pahala puasa itu tetap utuh sampai 1 bulan penuh.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang dapat merusak puasa kita. Oleh karena itu, nafsu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 52. Inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu menjurus kepada kejelekan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhan. Maka hawa nafsu ini kita kendalikan, bukan saja hal yang membatalkan puasa, tapi juga yang dapat membatalkan pahala puasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita, sehingga keihsanan kita membentuk la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa di sisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim fastaghfiruhu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa ni'matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa atiullah. فإن التقوى منبع السعادة الدنيوية والأخروية فقد قال تعالى في القرآن الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang telah lalu maupun di saat ini ya Allah. Hendak kemana kami bermunajat kalau bukan kepada Engkau ya Allah. Kami tak sanggup menahan siksa kuburmu ya Allah. Kami tak sanggup menahan siksa api neraka-Mu ya Allah, yang jatuhnya saja 70 tahun lamanya ke dasar neraka, yang satu hari di sana ya Allah 1000 tahun lamanya ya Allah. Bebaskan kami ya Allah dari api neraka ya Allah, dengan mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, betapa banyak dosa yang kami lakukan dari lisan kami ya Allah, dari mata kami ya Allah, dari tangan kami ya Allah, bahkan dari kemaluan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami, mereka yang Islam, mereka yang beriman, baik mereka yang masih hidup tengah-tengah kami maupun telah wafat meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mereka yang saat ini sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Jadikanlah sarana gugurnya dosa-dosanya atas penyakit yang dideritanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mereka yang saat ini terbujur kaku di dalam kuburmu ya Allah, jangan Kau siksa mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, jadikan nikmat kubur kepada mereka ya Allah. Kumpulkan kami ya Allah di surga-Mu ya Allah. Sayangi keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya menyayangi kami suatu kami kecil ya Allah. Allahu ya Qawiyyu, Engkau yang Maha Kuat, kuatkanlah hati ini ya Allah untuk senantiasa menyimpan nama-Mu ya Allah. Kuatkanlah lisan ini ya Allah untuk senantiasa menyebut-nyebut nama-Mu ya Allah, membaca kalam-Mu ya Allah pagi, siang dan malam sampai akhir hayat kami ya Allah. Kuatkanlah seluruh perbuatan kami ya Allah untuk senantiasa sujud dan patuh padamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terimalah ibadah kami ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi